Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi kami dari kelompok 5 komunikasi terapeutik mengenai klien marah, komplain, dan rewel. Untuk anggotanya ada Najwa Nurapiza, Alin Restu, Firda Rismayanti, Habib Misbah, Najah Wardah, saya sendiri, Seruni, Salsabila, dan Putri Vanessa. Selanjutnya penyampaian materi. Oke, selanjutnya itu ada pengertian mengenai apa itu komunikasi terapeutik pada klien yang marah. Jadi komunikasi terapeutik itu pada klien yang marah menurut Davidoff mendefinisikan marah itu sebagai suatu emosi yang mempunyai ciri aktivitas sistem saraf simpatik yang tinggi. Jadi pada klien yang marah, aktivitas marahnya itu berasal dari adanya aktivitas sistem saraf simpatik yang tinggi, ditandai dengan perasaan yang tidak suka atau disebabkan adanya kesalahan yang mengganggu perasaan pasien sehingga aktivitas sistem saraf simpatiknya menjadi tinggi dan menyebabkan klien mengekspresikan perasaannya dengan marah. Nah, sebagai tenaga kesehatan, kita harus menyadari bahwa reaksi marah ini adalah respon pasien ketika pasien mengalami kesakitan. Selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya di sini tuh ada karakteristik marah. Nah, dalam Syafarani dan Nohi dari 2014 dijelaskan kalau misalnya marah ini tuh diklasifikasikan jadi dua. Yang pertama itu adalah dualistic classification of anger. Nah, si dualistik ini tuh dibagi lagi kepada dua. Yang pertama itu kemarahan agresif, kayak contohnya tuh apa sih kejadian bullying atau kebrutalan, destruktif, muluk-muluk, menyedihkan, dan juga si kemarahan yang agresif ini tuh berbahaya gitu. Terus yang kedua adalah kemarahan pasif yang ditunjukkan dengan cara keapatisan seseorang, ketidaksimpatian seseorang, dan pelarian dari seseorang. Terus karakteristik yang kedua itu adalah state trait anger theory. Nah, state angry atau marah ini tuh menggambarkan ketika perasaan marah seseorang itu tuh setiap saat gitu. Jadi bukan muncul ketika ada sesuatu yang memancing emosi, tapi emang setiap saat aja gitu munculnya. Terus yang kedua itu emang sifat kemarahan. Jadi emang sifat orangnya yang emang mudah pemarah, kecenderungan global gitu pada setiap individu untuk mengalami perasaan yang marah. Boleh next. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab klien marah. Yang pertama itu faktor fisik. Yang pertama, kelelahan yang berlebihan. 2, zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan marah. 3, hormon kelamin pun dapat mempengaruhi kemarahan seseorang. Selanjutnya faktor internal. Yang pertama, kontrol diri atau self control seseorang. Yang 2, pola pandang. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan yang ditumbuhkan. Selanjutnya faktor fisikis, rasa rendah diri atau MC, minder worth it complex, sombong atau superiority complex. 3, egoistis atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang terakhir faktor eksternal, respon emosional, latar belakang keluarga, budaya, dan lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya ini komunikasi klien yang marah. Nah, bagaimana sih ketika kita menghadapi atau ketika tenaga kesehatan menghadapi klien yang marah itu dengan menerapkan komunikasi terapeutik dengan langkah-langkah yang pertama yaitu
menyiapkan diri untuk menghadapi emosi yang beragam dari pasien. Karena ketika pasien mengalami sakit, itu akan mengekspresikan perasaan sakitnya itu dengan berbagai reaksi. Salah satunya yaitu dengan marah, dengan mengeluarkan emosi. Kemudian yang kedua itu dengan menunjukkan empati. Ketika ada klien yang marah atau ada pasien yang marah, cara terbaik menghadapinya yaitu dengan mendengarkan dan menunjukkan empati daripada kita ikut berdebat atau berargumen dengan klien. Kemudian yang ketiga itu berhati-hati dalam berbicara, karena ketika kita mengeluarkan kata-kata yang justru menimbulkan perasaan marah pada pasien menjadi tinggi, akan membuat atau akan mempengaruhi juga pada tingkat kesehatan pasien. Kemudian selanjutnya itu ada menghibur pasien atau menghibur klien yang marah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah terapi marah. Yang pertama ini menurut Goleman 2002, aspek mengolah emosi marah tuh dapat dilihat dari yang pertama bisa mengenali emosi marah. Selanjutnya ada meredakan emosi marah, kemudian mengenali emosi marah, mengungkapkan emosi marah secara asertif, di mana nanti kita akan bahas satu dulu ya. Yang pertama ini mengenal emosi marah, gimana sih cara mengenal emosi marah kita gitu ya. Biasanya dengan adanya kita bisa mengenal emosi marah, kemampuan mengenal emosi marah ini ditunjukkan untuk mengenali perasaan marah sewaktu emosi, kemudian ketika marah muncul dalam diri, sehingga individu ini tidak dikuasai oleh amarah yang berlebihan seperti itu. Kemudian yang kedua, itu kita bisa mengendalikan emosi marah atau bisa meredakan emosi marah dengan cara terapkan kemampuan untuk menenangkan diri sendiri setelah individu marah. Jadi ketika misalkan teman-teman ngerasa marah, coba jangan terlalu banyak berkomunikasi dengan orang lain, karena kenapa? Ketika kita sedang marah dan banyak berkomunikasi dengan orang lain, itu bisa jadi orang lain itu akan terkena amarah dari kita sendiri gitu. Kalau misalkan kitanya belum merasa tenang, nah kita usahakan menyendiri dulu atau berindividualisme dulu gitu untuk sementara waktu. Kemudian kita bisa mengenali emosi marah. Jadi cara ini tuh bisa dilihat dari teman-teman gitu. Apakah cara teman-teman bisa mengenali emosi marah tuh seperti apa? Kayak misalkan ketika teman-teman ngerasa marah atau sedang diri teman-teman tuh akan bereaksi seperti apa gitu. Kemudian yang dibahayakan ini ketika malah teman-teman tuh tidak terkontrol dan tidak tidak bersahabat dengan diri teman-teman gitu. Ketika teman-teman marah atau emosi, terkadang diri kita tuh selalu bergejolak dan selalu tidak menerima orang lain gitu. Jadi harus bisa dikontrol dulu emosinya. Kemudian bisa mengungkapkan emosi marah secara asertif. Nah, di mana mengungkapkan perasaannya itu ketika marah secara jujur dan tepat tanpa melukai perasaan orang lain gitu. Terus kemudian menurut Galasi dalam Fadila juga, orang asertif ini dapat membela hak-hak pribadinya, mengekspresikan perasaan yang sebenarnya, kemudian menyatakan ketidaksenangan, mengajukan permintaan dan tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungannya dirinya. Jadi bisa aja nih teman-teman ketika misalkan pengen mengungkapkan emosi marah secara asertif ini, ketika salah satu dari teman kita emang sedang bermasalah dengan kita, coba kita tuh sebagai wanita dewasa atau seorang laki dewasa, coba komunikasikan dengan baik gitu. Gimana nih kesalahan kamu seperti ini, kemudian aku ada unek-unek nih sama kamu gitu, coba obrolin aja gitu, baiknya gimana. Karena terkadang kalau dipendam sendiri kan kurang enak juga gitu, tapi memang kebanyakan dari kita tuh masih seperti itu gitu ya, karena mungkin malu ataupun gak enakan gitu. Oke, boleh next. Selanjutnya ada pengertian counterclaim.
Komunikasi terapeutik line complaint adalah bentuk komunikasi yang dirancang untuk membantu klien, pasien, pelanggan, atau individu lain yang sedang mengajukan keluhan dengan tujuan menciptakan hubungan yang mendukung, menyelesaikan masalah, dan memberikan rasa nyaman bagi klien. Komunikasi ini sering digunakan dalam bidang pelayanan kesehatan, pelayanan publik, atau empati profesional dan efektif sangat penting. Boleh di next, Adib. Oke, selanjutnya adalah faktor penyebab klien komplain. Yang pertama ini ada pelayanan yang diharapkan pasien dari petugas pelayanan kesehatan tidak seperti apa yang diharapkan. Maksudnya gimana sih gitu kan? Nah, biasanya orang-orang mengeluh gitu ketika pelayanannya kurang baik ataupun kurang bisa membantu gitu. Terkadang orang tuh bisa komplain, entah itu ke resepsionis ataupun ke bagian nursing station gitu. Nah, yang bagian 2 ini ada pasien merasa diacuhkan seperti dibiarkan menunggu tanpa penjelasan. Ketika teman-teman terlalu lama ya gitu untuk berkomunikasi ataupun menyatakan suatu keputusan terlalu lama, kadang seorang pasien itu bosan juga ataupun keluarganya ya. Biasanya dalam konteks ini tuh keluarganya yang selalu menunggu penjelasan entah itu keputusan ataupun diagnosa sesuatu penyakit gitu. Kalau misalkan nungguin terlalu lama ya sama aja sih, kadang suka komplain juga. Yang ketiga ini ada seseorang berlaku tidak sopan kepada pasien atau tidak ada yang mau mendengarkan pasien. Ya itu jelas sih, karena kenapa kita aja yang bukan, misalkan nih kita aja sebagai temen atau sahabat bestie gitu ya, kalau misalkan lagi curhat terus gak didengerin kan kayak ya pasti gitu loh, ngerasa kayak gak penting gitu kan. Pasti ada aja, setiap manusia tuh ada perasaan hal seperti itu. Yang keempat ini ada tidak ada yang bertanggung jawab pada pasien terhadap suatu kesalahan. Jadi biasanya dari pasien sendiri tuh sudah memiliki hak dan tanggung jawab gitu ya teman-teman. Dan di mana pasien ini bisa gitu bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Yang next. Nah, yang kelima ini adanya kegagalan dalam berkomunikasi sehingga tidak ada yang saling memahami antara perawat dan pasien. Ketika kita ada yang miskomunikasi antara perawat atau pasien, misalkan nih ketika perawat tuh sedang melakukan tindakan pemasangan kateter, di mana kateter ini kan sangat riskan gitu ya teman-teman kalau misalnya dipasang, itu ada rasa nyeri ataupun rasa segala macam. Dan ketika misalkan si pasien ini nanya gitu kayak, sus apakah dipasangnya sakit, terus tiba-tiba perawatnya tuh bisa aja bilang, oh iya nih nggak sakit sama sekali, padahal itu kan sakit gitu ya. Nah itu kan ada miskomunikasi. Coba berbicaralah hal yang jujur, atau bagaimanapun yang merasakan kan hanya pasien gitu, dan harus berempati juga. Nah yang keenam, pemeliharaan fasilitas kesehatan yang buruk menyebabkan ketidaknyamanan pasien. Ini juga ya, ketika misalkan kondisi lingkungan tidak nyaman ataupun kotor, pasti mengganggu kenyamanan pasien juga ketika sedang beristirahat ataupun hal lain sebagainya. Biasanya dari kebisingan suara juga bisa masuk gitu, dan bisa menyebabkan pasien komplain. Yang ketujuh ini ada sumber daya manusia yang terbatas, di mana pasien akan merasa dilayani. Nah, sama halnya kayak misalkan biasanya yang lagi ramai tuh pengguna BPJS gitu ya. Ketika pengguna BPJS yang katanya ketika berobat ataupun ketika kontrol ke rumah sakit akan dilamakan terlebih dahulu gitu. Akan dilamakan gitu daripada pasien yang lain yang menggunakan jalur umum. Itu juga kan agaknya sedikit ketimpangan gitu ya. Boleh yang ke-8, dan biasanya orang-orang yang seperti itu tuh terkadang komplain juga gitu terkait hal BPJS. Yang ke-8 ini keterampilan yang dimiliki belum mumpuni. Keterampilan perawat harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Nah kita juga kan makanya kenapa teknik ataupun suatu cara gitu, kita tuh harus selalu mengikuti perkembangan zaman, nggak boleh menjadi perawat yang stuck dengan kemampuan yang lama gitu. Harus bisa meregenerasi kemampuan kita yang baru untuk mengikuti perkembangan zaman. Boleh, next.
Selanjutnya ada teknik komunikasi klien komplain. Yang pertama mendengar aktif, kedua empati, ketiga parafrase, keempat validasi emosi, dan yang terakhir menanyakan pertanyaan terbuka. Baik, selanjutnya ada manajemen klien komplain. Nah, di sini yang pertama itu ada penerimaan komplain. Di penerimaan komplain ini yang pertama ada sikap terbuka. Nah, sikap terbuka ini adalah pendekatan yang menempatkan pelanggan atau pasien sebagai pusat perhatian. Nah, secara aktif menyelidiki masalah secara mendalam. Nah, selanjutnya ada mendengarkan secara aktif, seperti memberikan perhatian penuh kepada pasien saat menyampaikan keluhannya. Lalu ada pencatatan dan klasifikasi. Nah, di sini kita bisa mencatat dengan detail dulu komplainnya, lalu mengklasifikasikan komplain. Lalu ada investigasi. Nah, di investigasi ini kita menyelidiki masalah seperti mengumpulkan semua informasi yang relevan terkait komplain, termasuk tanggal kejadian, pihak-pihak yang terlibat, dan bukti-bukti pendukung. Selanjutnya ada analisis data. Di analisis data ini mengidentifikasi pola atau tren dalam komplain yang masuk. Juga menganalisis akar penyebab masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Lalu ada respon. Nah, di respon ini kita memberikan respon yang cepat, juga menyampaikan solusi. Lalu ada penyelesaian. Di penyelesaian ini ada tindak lanjut sosial, kayak seperti mengembangkan rencana tindakan yang jelas dan realistis untuk mengatasi masalah, lalu mengkomunikasikan solusi kepada pasien secara terbuka dan jujur. Juga ada pastikan kepuasan pasien. Di pastikan kepuasan pasien ini, kita mengikuti perkembangan kondisi pasien setelah diberikan solusi atau meminta umpan balik dari pasien untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dengan baik. Yang terakhir itu ada analisis dan perbaikan berkelanjutan. Itu ada tinjau data komplain, juga memperbaiki proses. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pengertian rewel. Nah, rewel itu adalah perilaku yang sering ditujukan oleh pasien, terutama pasien anak-anak ketika mereka merasa tidak nyaman, cemas, atau tertekan. Perilaku seperti tangisan, teriakan, atau tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan. Contohnya, anak-anak yang dirawat di rumah sakit sering mengalami reaksi hospitalisasi yang ditandai dengan perilaku rewel, yang dapat disebabkan oleh ketidakpastian terhadap prosedur medis dan lingkungan yang baru mereka temui. Rewel pada pasien itu dapat menunjukkan kebutuhan emosional dan fisik mereka yang belum terpenuhi. Pasien mungkin merasa terasingkan dan takut dalam situasi ini, sehingga mereka menunjukkan ketidakpuasan mereka melalui perilaku tersebut. Selama perawat, penanganan yang efektif sangat penting untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kerja sama pasien. Boleh di next. Oke, terus ada karakteristik rewel. Yang pertama tuh usia. Rewel sering terjadi pada bayi dan anak-anak berusia antara 1 sampai hingga tahun ketika mereka mulai belajar mengungkapkan emosi tetapi belum memiliki kemampuan verbal yang cukup untuk berkomunikasi secara efektif. Yang kedua ada penyebabnya. Rewel dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti rasa lapar, kelelahan, ketidaknyamanan fisik, atau frustasi ketika anak tidak dapat melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Yang ketiga, ketidakoperatifan, di mana mereka menolak untuk berinteraksi dengan tenaga medis atau mengikuti instruksi yang diberikan. Hal ini sering disebabkan oleh kecemasan atau ketakutan terhadap prosedur medis yang akan dilakukan. Yang keempat itu ada lingkungan. Lingkungan sosial dan fisik juga dapat mempengaruhi frekuensi dan intensitas rewelnya sendiri. Misalnya anak-anak yang merasa aman dan nyaman di rumah cenderung mengalami tantrum yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang berada di situasi stres seperti di rumah sakit. Yang kelima itu perubahan nafsu makan seperti menolak makan atau hanya mengonsumsi sedikit makanan. Ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka merasa tidak nyaman atau cemas dengan situasi yang dihadapinya. Terima kasih.
Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan klien ini tuh rewel. Yang pertama itu stres. Pasti ya, ketika seseorang harus rawat inap atau bahkan ketika seseorang sakit, dia pasti stres, takut akan penyakitnya, dan juga banyak hal-hal yang menyebabkan stres kayak ketidaknyamanan atau perubahan lingkungan. Terus yang kedua, depresi. Biasanya pada pasien yang depresi ini tuh punya suasana hati yang buruk yang nantinya bisa menyebabkan pasien ini tuh rewel. Terus yang ketiga itu kurang tidur, utamanya pada pasien bayi atau anak-anak. Ketika mereka tidak nyaman tidur, terus perubahan lingkungan, mereka tuh kan biasanya jadi susah tidur. Nah, susah tidur ini tuh yang bikin suasana hati pasien itu jadi buruk, bahkan jadinya rewel gitu ke kitanya, mau ke orang tuanya atau bahkan ke kita sebagai perawat atau ke dokter. Terus yang pastinya karena marah dan kesal. Banyak faktor yang bisa menyebabkan pasien tuh marah dan kesal, mau itu pelayanan yang kurang baik tadi, atau bahkan hal-hal lain yang bisa memacu pasien tuh marah dan kesal. Terus juga pengaruh obat-obatan. Ada beberapa obat yang emang punya efek samping membuat suasana hati klien itu jadi berubah gitu. Mulai dari obat-obat yang bisa merubah hormon gitu ya. Terus juga nantinya akan mengakibatkan suasana hati pasien itu jadi buruk dan jadinya pasien jadi rewel. Terus yang terakhir itu karena lelah. Lelah ini tuh kayak capek, mungkin capek dirawat, capek karena penyakitnya, itu biasanya jadi bikin seseorang tuh jadi rewel. Boleh di next. Oke, selanjutnya mengenai teknik penanganan pasien rewel. Yang pertama itu dengan mempertahankan kondisi emosional yang baik dan refleksi diri. Nah, tak sedikit perawat yang merasakan kesulitan, bahkan frustasi dalam menghadapi pasien yang rewel. Salah satu cara terbaik untuk mencegah emosi yang dapat mengganggu keprofesionalan perawat adalah dengan secara sadar mengatur nada interaksi dengan pasien. Perawat harus bisa mengelola emosinya dan berkomunikasi dengan pasien dengan tenang. Lalu yang kedua itu dengan pendekatan empatik, di mana perawat bisa meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian penuh kepada pasien dengan mendengarkan keluhan pasien dengan saksama serta memperhatikan faktor kekhawatiran pasien yang membuatnya jadi tidak kooperatif dan rewel. Lalu yang ketiga itu refleksi diri, ya di mana refleksi diri ini berguna untuk memahami perilaku pasien yang memicu sikap rewelnya, serta mengelola respon pasien secara efektif. Lalu yang keempat itu ada komunikasi dengan jelas. Yang kelima menggunakan teknik komunikasi nonverbal. Juga yang keenam mengidentifikasi pemicu rewel. Yang ketujuh menerapkan pendekatan yang proaktif. Dan yang kedelapan itu menyediakan lingkungan yang nyaman bagi pasien. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah menyampaikan mengenai komunikasi terapatik pada klien yang rewel, marah, dan komplain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Najwa Rawati Panisa dan anggota kelompok yang lain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.